bahwa sekarang Warren Buffett memberi warning, saya juga khawatir ya, sebab di sini sekarang bettingnya ini juga sama seperti tahun 2000, yaitu sekarang ini mereka betting ke saham-saham high tech ya, AI ya. Kita lihat bagaimana orang susah cari kerja, tabungan masyarakat makin kemari makin nol, daya beli masyarakat jatuh, semester pertama juga deflasi ya kan. Ya. Pemudik lebaran juga turun sampai 24%, yang menandakan bahwa ekonomi is not okay. Nah, ini akan terulang lagi Great Financial Crisis yang mungkin lebih dahsyat dari tahun 2009. Nah, itu yang saya baca, apa yang ada di dalam pikiran Buffett. Saya bilang keep buying gold ya kan, karena apa? Kembali lagi faktor utamanya adalah global uncertainty. Tapi di Indonesia kenapa kok justru kita terhadap dolar malah melemah ini, gimana ini bro? Halo Sobat Sip, kali ini kita akan kembali membahas ekonomi dunia. Dan kita kedatangan narasumber favorit Anda, Prof. Ferry Latuhihin. Nah, welcome back Prof. Ferry Latuhihin ke channel saya. Thank you Ya. undangannya. Thank you bro. Bro, ini kan kondisinya kan ekonomi global baik di Amerika, Cina, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, Amerika sempat mengalami shutdown, terus kemudian Trump kembali mengancam Cina naikkan tarif impor 100 basis poin gitu kan. Kemudian kondisi Cina juga mengalami deflasi Masian, walaupun pertumbuhan ekonominya sedikit naik gitu kan. Di Indonesia sendiri juga kondisinya walaupun katanya pertumbuhan ekonomi naik ke 5,12%, tapi masih banyak kontroversi menurut banyak orang ya. Nah, banyak komplain, benerkah 5,12% gitu kan. Nah, tetapi uniknya pasar saham Amerika itu bullish loh, break all time high terus. Nah, dan dalam kondisi seperti ini, itu Warren Buffett bilang, hati-hati, karena ada kemungkinan akan terjadi krisis global sepanjang masa. Betul. Demikian juga di Indonesia. Kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi indeks harga saham kita tembus 8.200 pada saat video ini dibuat. Bahkan sempat menyentuh 8.300 kapan hari. Dan Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, bilang dalam waktu di akhir tahun bisa mencapai 9.000 katanya. Nah, gimana menurut Prof. Ferry? Gini, kalau bicara market dulu ya, Ya. lepas dari masalah fundamentalnya ya. Di dalam literatur ekonomi kita mengenal apa yang namanya irrational exuberance. Ya. Ini tindakan-tindakan yang irasional di pasar ya. Dan kita tahu juga bahwa pasar market is driven by fear and greed. Yes. Ya. Tidak selalu market itu efisien in the sense bahwa mereka rasional meng-value saham gitu ya. Ya. Nah, kita lihat juga pada waktu tahun 1999 waktu adanya .com bubble ya, Yes. di Wall Street ya. Ya. Bagaimana harga-harga saham itu dengan PE rasionya mencapai 600 ya, seperti American Online ya, Cisco Ya. and so on gitu loh ya. Bahwa sekarang Warren Buffett memberi warning, saya juga khawatir ya, sebab di sini sekarang bettingnya ini juga sama seperti tahun 2000, yaitu sekarang ini mereka betting ke saham-saham high tech ya, AI ya. Ya, betul. Seperti Nvidia, Microsoft Ya. dan so on and so on. Nah, takutnya yang ditakutkan adalah kembali lagi kalau dari berdasarkan ukuran-ukuran financialnya ya tadi yang paling gampang adalah price earning ratio-nya gitu kan ya, sudah melampaui batas-batas yang boleh dianggap tidak normal gitu kan ya. Seperti .com bubble dulu ya, yang saya bilang ada PE rasionya sampai 600 gitu kan ya. Ya, ini tinggal this is a ticking time bomb ya. Tinggal menunggu waktu meledak aja gitu. Itu satu ya. Bahwa market is driven by fear and greed, dan pada saat greed orang lupa ya kan bahwa apa yang dia beli itu udah nggak masuk akal ya, terlalu mahal gitu kan ya. Maka they keep buying ya kan, mereka tetap beli karena apa? Karena mereka pikir saya kalau tidak beli saya takut yang namanya FOMO ya, fear of missing ya. Dia kan ya. Jadi mereka berlomba-lomba sampai akhirnya terjadi bubble, dan satu saat bubble itu tidak bisa bertahan lagi, sama seperti balon ya, yang kita tiup terus
toh ada certain point dia meledak gitu loh ya. Sama juga market like that gitu loh. Nah sekarang kita kembali bahwa market seharusnya mengikuti faktor fundamental ekonomi kan gitu ya. Oke. Nah kalau terlepas disconnect atau decoupled dari fundamental ekonomi ya kita curiga juga ya bahwa ini memang benar-benar bobol gitu kan ya. Nah, kita lihat ekonomi all over the world itu sluggish loh ya. Ya. Dengan adanya geopolitik ya Betul. kan. Trade war tadi ya, Ya. yang bilang Trump bisa kenain mau nambah lagi 100% terhadap Ya. Cina ya kan ya. Bahkan lembaga-lembaga dunia seperti IMF sudah meramalkan bahwa global economic growth yang biasanya 3,6%, 3,5%, ya mungkin sekarang cuma 2,8%, mungkin juga less than that 2,6% gitu kan Ya, ya. ya. Karena boleh dibilang memang kondisi global tidak dalam baik-baik saja Ya. ya kan. Pertama, disebabkan oleh kembali lagi kita kilas balik global financial crisis 2008 ya. Ya. Di situ orang mati-matian menggenjot lagi dengan stimulus, dengan QE ya, dengan Ya, ya. taper tantrum, tiba-tiba baru mau mulain bergerak muncul COVID ya kan Ya, tahun ya, 2020 ya. Kembali lagi ya, mati-matian digenjot lagi dengan utang. Nah sekarang yang terjadi adalah nih huge debt overhang. Ya, ini utang yang luar biasa tingginya lah ya, bahkan Amerika di atas 100% ya, kalau nggak salah 120% dengan budget defisit 6% loh tiap tahun. You can imagine ya, Ya. kita aja 2,5% tuh udah ngeri-ngeri gitu kan Ya, ya. ya. Mereka sampai 6% gitu loh. Nah lantas kita lihat China akibat daripada too much over investment in the past gitu kan, sampai akhirnya aggregate demand slow down, terjadilah deflasi gitu ya. Ya. Nah satu ada yang harus kita pahami sama-sama yaitu angka pertumbuhan atau angka-angka ekonomi Cina juga suspek loh ya. Betul. Sama kayak angka-angka ekonomi kita ya. Ya, ya. Tadi dikatakan 5,12%, ya saya bilang saya do not buy that story gitu lah ya. Saya nggak percaya gitu ya. Ya, ya. Sebab kalau kita lihat bagaimana orang susah cari kerja, tabungan masyarakat makin kemari makin nol, daya beli masyarakat jatuh, semester pertama juga deflasi ya kan. Ya. Pemudik lebaran juga turun sampai 24% yang menandakan bahwa ekonomi is not okay. Angka Ya. 5,12% menurut saya nggak masuk akal kayak gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau kembali lagi ke masalah tadi antara market dan kondisi global, memang saya setuju dengan Warren Buffett ya. Ya. Kalau sampai ini meledak, masalahnya begini ya. Ledakan itu yang paling mengerikan kalau ledakan itu disebabkan oleh utang. Ya, Ya, ya. ini bahaya, balance sheet efeknya luar biasa. Ya, Ya. ya. Nah sekarang ini dengan dibilang euforia saham-saham AI, ya kan, Ya. itu banyak sekali hedge fund, ya kan. Kalau hedge fund kan beli saham tuh pakai duit pinjam, ya Ya. kan ya, pakai margin. Betul. Ya kan? Dan margin itu bisa 90% bos. Wow. Ya kan ya. Gede. Sangat luar biasa. Mereka sangat berani take position gitu kan ya. Nah ini dikhawatirkan ya kan. Hedge fund ini takutnya nanti adalah kembali bahwa the promise ya janji-janji yang dibuat oleh tadi saham-saham high tech ya, Ya. AI ini ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gitu loh ya. Kalau itu ternyata tidak sesuai ekspektasi dan mereka melakukan sell disusul oleh yang lain, bisa yang diramalkan oleh Warren Buffett itu terjadi. Nah akibatnya apa? Nah hedge fund yang minjem duit dari broker atau main broker ya atau main dealer ya kan, ini bisa sell off, cut loss, Kena margin call ya. kena margin call ya kan. Nah main dealernya atau main brokernya ini pun dapat uang dari bank bos. Bukan uang dia sendiri. Nah, ujung-ujungnya kan yang kolaps adalah bank, ya kan? Domino efek ya? Domino efek karena ya sumber uangnya untuk mendanai hedge fund ini melakukan leverage via broker dari bank, via broker dan dealer kepada hedge fund. Nah, ini akan terulang lagi Great Financial Crisis yang mungkin lebih dahsyat dari tahun 2009. Nah, itu yang saya baca apa yang ada di dalam pikiran Buffett. Iya, iya. Nah, kalau di Amerika tadi saham-saham daripada teknologi. Iya.
yang PI-nya bisa sampai 600 lebih ya. Iya. Nah, kalau di Indonesia yang bisa sampai 500-600 lebih saham konglo. Oh iya, ini juga aneh ya. Nah ini lebih gila lagi sebetulnya. Kalau teknologi itu, boleh bilang PE ratio yang tinggi itu karena memang dipicu oleh ekspektasi ya. Ya. Ekspektasi yang mungkin berlebihan, tapi at least ada reasonnya. Ya. Ya kan, tapi kalau di sini saya nggak lihat reasonnya ya. Saham-saham yang punya PE sampai 400 ya, Ya. saya nggak usah sebut sahamnya lah, Ya, nanti ya, tersinggung gitu ya. Ya, ya. Milik konglo-konglo tertentu ya. Ya. Kita harus lihat lagi yang floatingnya berapa besar sih, 5%, 6% atau Ya. 30% ya kan ya. Kalau memang floatingnya kecil ya bisa aja istilahnya tadi digoyeng-goyeng gitu kan ya. Ya, ya. Sampai akhirnya orang lupa ya kan, keep Ya. buying gitu kan Ya. ya. Nah ini lebih tidak masuk akal lagi dibandingkan saham-saham high teknologi yang tadi saya katakan AI driven ya, Ya. kayak Nvidia, Microsoft, and so on ya. Ya. Ini lebih gila lagi. Artinya apa? Kalau terjadi satu external shock, misalnya terjadi guncangan di Wall Street sana, yang boleh bilang punya contagion terhadap seluruh dunia karena kan pusat keuangan dunia kan di sana ya. Ya, ya. Nah saya khawatir ini udah kayak rumah kardus nih ya kan, indeks harga saham gabungan kita yang dalam sekejap ketiup angin dari luar sana ya, Ya. contagious Ya. ya kan, berat ambruk, dan itu luar biasa juga bisa terjadi. Kenapa? Fundamental ekonomi kita itu tidak baik-baik saja. Tadi seperti tadi saya katakan, Betul. saya tidak percaya kemarin angka 5,12% gitu loh ya. Dan menurut saya sulit sekali untuk mencapai tahun ini angka 4,5% kalau kita lihat tadi ya indikator-indikatornya. Ya. Sekarang ya September consumer confidence sudah turun lagi ya, and trending down. Nah, saya khawatir kuartal ketiga pun akan drop ya pertumbuhan ekonomi, dan kuartal keempat pun juga akan drop lagi. Saya estimate paling-paling 4,2% tahun ini. Oh. Ya, dengan catatan bahwa 4,2% ini akan memicu suatu feedback loop terhadap business sentiment and consumer confidence. Ya kan ya, Ya. investor bilang, wah kalau kayak begini gue tahan dulu ya kan, angkanya jelek gitu kan. Ya, ya. Konsumen juga gitu, waduh ini tabungan udah habis. Nah akibatnya aggregate demand semakin turun. Nah aggregate demand semakin turun, sentimen semakin turun. Di sini terjadi feedback loop. Ya, ya. Nah oleh karena itu saya di beberapa channel saya katakan bukan tidak mungkin kita mengalami resesi seperti di Thailand kuartal ketiga tahun depan. Ya bisa zero growth loh di kita. Ya, jadi please hati-hati pemerintah, jangan mengobrol janji ya kan bahwa ekonomi akan tumbuh 6% atau 8%, Ya. sebab data-datanya, indikator-indikatornya tidak menunjukkan ke arah sana. Ya, ya. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini, karena kemarin sempat ya, IHSG 8.300, kemudian turun tuh sampai 7.900. Kemudian waktu itu Pak Purbaya datang ke Bursa Efek. Dan dia mengatakan bahwa ada kemungkinan ini hanya shock aja. Tapi akhir tahun diharapkan bisa sampai 9.000 katanya. Gimana menurut Prof? Kalau yang rebound ini hari ya, 2 hari berturut-turut sih saya kira disebabkan oleh statement-statement yang katanya dan antara turun ke market ya, bukan oleh Purbaya punya statement ya. Purbaya kan nggak punya duit ya untuk menggoreng Betul. saham gitu Ya, kan ya. ya. Nah, tapi kembali lagi masalahnya, please be cautious, jangan greedy ya teman-teman ya. Ya. Kalau saya ya, Ya. lebih baik kalau memang we make profit ya take profit and go away lah. Ya. Sebab gini, kita harus paham bahwa tidak mungkin terjadi decoupling atau disconnect antara faktor fundamental dengan harga saham yang terlalu lama. Ya, suatu saat semua orang akan aware bahwa wah ini kita udah terlalu kejauhan nih, udah kelebayan gitu loh Oke, ya. oke. Nah, pada saat terjadi sell off ya Anda terlambat mungkin Anda dibandingkan orang lain gitu Ya, loh ya. ya. Jadi please, satu musuhnya bermain saham adalah greed ya. Yaitu keserakahan kita, nafsu kita. Jadi kita berpikir, wah besok masih bisa naik lagi, besok masih bisa naik lagi gitu loh ya. Padahal most likely it is not the case gitu kan ya. Jadi lebih baik mengetahui bahwa faktor fundamental tidak mendukung indeks yang 8.200, sebaiknya main cepat aja. Trading kan, ya. Tradingnya tek-tak, ada profit cabut dulu, tungguin lagi di bawah gitu kan ya. Sebab secara fundamental, hitungan-hitungan saya indeks yang pantas tuh ini hari cuma 6.200. Ya, ada beberapa orang yang di pasar modal yang mengatakan bahwa seandainya indeks ini konglo itu saham-saham konglo tertentu yang ditarik
naik tinggi itu dihilangkan dari indeks. Ya Katanya selesai. sebetulnya 6 indeks ribuan. kita cuma 6 ribuan, sesuai dengan katanya Prof. Heri. Iya Ya. benar. Jadi kan kemarin kita lihat ya sebelum ribuan ini hari ini kemarin itu nggak ada dasarnya juga ya bank-bank ya katakan blue chips ya the Ya. driver of kita punya indeks sebetulnya adalah bank-bank yang paling besar ya kan BCA, BNI, Betul. Bank Mandiri, BRI gitu Big Four ya. Ada Big Four selebihnya Astra, Indofood dan so on ya. Nah ini kita lihat selagis gitu loh ya. Ya bahkan under pressure loh minggu lalu ya. Ya, Bank-bank terutama ya sampai dedam habis-habisan Ya. walaupun ini hari rebound ya BCA rebound katanya pengen buyback sebesar 5 triliun and something like that Ya. gitu kan ya. Tapi poinnya begini ya kan. Tadi Bro Tony bilang benar, ini justru saham-saham yang boleh dibilang saham apa sih ini baru IPO dari 190 tiba-tiba dalam berapa hari 1.600 betul. come on man, ini saham apa saat IPO ini hari 3-4 hari kemudian 1.600 ini come on man gitu loh ya nggak masuk akal gitu. Betul. Ya, nah ini kok diam aja otoritas bursa kita menghadapi ini gitu kan Ya. Kemarin sempat sebut sindir juga sama Pak Purbaya ya ini. Kok digoreng-goreng dibiarkan sama otoritas gitu loh ya apa disuap atau apa ya bisa jadi disuap mulutnya sama duit ya supaya diem ya bisa juga karena memang tolol otoritasnya ya atau bodoh nggak paham permainan di pasar modal gitu loh ya. Jadi saya setuju sama Pak Purbaya ya kan ya benahin jangan sampai goreng-goreng jadi apa yang baik ya saya dukung ya, untuk Pak Purbaya ya tapi apa yang tidak baik ya saya counter gitu kan ya. Dan memang dalam kasus ini Pak Purbaya memang harus bersuara terus supaya memang bursa kita tidak menjadi ajang penjagalan pemain kecil gitu kan ya. Yang jadi korban kan pemain kecil ini yang nggak ngerti apa-apa ya kan pengen masuk ikutin rumor tahu-tahu dijegal habis gitu kan ya. Itu saya setuju dengan Pak Purbaya yang mengatakan bahwa ya ini jangan sampai digoreng-gorengan. Nah di sini dalam kasus ini ya otoritas bursa semacam BEI dan OJK ya memang harus mempertanyakan mana mungkin si saham dari 190 dalam hitungan beberapa hari sampai 1.600 ya kan? Ya. Kayak gitu. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini ada satu instrumen yang naik gila-gilaan, Prof. Yaitu emas. Tembus 4.200 ya. Bahkan saat ini beberapa fund manager Goldman Sachs meramalkan bisa 5.000, ada yang sampai 10.000 katanya dari JP Morgan ada kemungkinan sampai 10.000. Nah itu menurut Prof. Heri gimana? Ya saya udah bilang dari 3.800 ya. Saya bilang keep buying gold ya kan karena apa? Kembali lagi faktor utamanya adalah global uncertainty. Yaitu geopolitik ya yang semakin lama semakin meruncing ke arah perang gitu kan ya. Nah ini terutama ya antara Rusia, Ukraina ya, di mana di situ juga ada Amerika. Amerika berperan di mana-mana, termasuk juga masalah Gaza ya, Israel, Palestina ya. Itu satu. Yang kedua adalah yang lebih parah lagi adalah trade war ya kan. Ini antara Cina terutama dua pemain besar Cina dan US, tapi juga US itu mengajak perang semua partner-partnernya juga sebetulnya ya. Masuk Kanada, Meksiko, Eropa ya dia tantangin ya. Ini membuat artinya begini, membuat orang menjadi tidak percaya terhadap dolar. Ya currency sekarang international reserve currency kan boleh bilang international money kan satu-satunya dolar. Gitu kan ya. Belum ada penggantinya gitu lah. Euro belum bisa diharapkan bisa menggantikan dolar ya kan. Apalagi yuan ya itu masih jauh lah long way to go walaupun orang ribut tentang de-dolarisasi tapi dolar is still powerful gitu kan ya. Nggak gampang overnight diganti karena akhirnya apa? Karena tidak ada currency lain sebagai pengganti dolar. Salah satu safe haven yang memang dibilang gold itu maintain its value. Orang lari beli gold sama central bank itu tetap mau keep buying gold ya. Walaupun masih the biggest ini owner dari gold itu masih Amerika ya. Kita lihat chartnya sama begitu gede, yang lain kecil-kecil gitu kan ya. Tapi the point is this, because the trust, confidence in dollar drops ya kan. Akhirnya orang bilang wah ada safe haven apa? Itu emas ya, makanya JP Morgan atau Morgan Stanley kalau nggak salah atau Goldman Sachs itu masih meramalkan ke arah 5.000 loh. Ya kan karena tidak ada alternatif lain selain gold gitu kan ya.
Dan gold dari mana-mana, dari zaman bahula juga itu memang maintain its value, karena kan gold nggak gampang disuplai ya, gitu Ya, kan ya. ya. Kalau bilang wah susah sekali mensuplai gold, ya artinya dia maintaining value because the supply of gold itu quite limited. Kalau dolar kan anytime dia bisa cetak ya kan ya. Betul, betul. Ya, the Fed tuh kalau ada apa-apa istilahnya udah have printing machine ya, Ya, bisa dicetak gitu. Wah, orang, ini bakal nyetak dolar terus nih, ya kan ya. Saya carilah yang tidak gampang dicetak, ada ya, ya, precious metal ya, yang kasih ini gold. ya, ya. Tapi saat ini juga banyak yang mulai bilang perak. Gimana Bro Hari? Ya sama aja. Perak kan boleh dibilang juga termasuk precious metal ya. Tentu second grade dibandingkan dengan emas ya, gitu Ya, kan. Malah kalau dalam kasus ini juga perak boleh dibilang the supply side of perak juga kan nggak gampang gitu ya, ya, kayak printing money ya. Poinnya adalah I have to have assets yang yang tidak gampang ditambah supply-nya kan gitu ya. betul. Sama lah kayak kita beli barang apa kan gitu kan, baru kita beli besok supply-nya abundant kan harganya jatuh barang yang baru kita beli gitu kan ya. Benar, benar. Nah, jadi saya rasa sih memang orang, karena kalau silver itu memang menurut saya sih ya kan, pertama memang zaman dulu awalnya yang namanya uang itu adalah berupa gold coin and silver coin. Oh, Ya. ya, Zaman ya, bahula ya, ya, ya. sebelum ada yang namanya fiat money gitu Ya, kan jadi ya. dulu silver Atau coin juga paper. sudah ada ya. Ya, zaman dulu makanya zaman Yunani kuno ya silver coin ya kan, gold coin Ya, ya, sampai ya. abad pertengahan. Belum ada paper money gitu kan ya, paper money itu baru later ya, Ya, ya. setelah abad pertengahan gitu kan ya. Ya. Dulu kan semua ya kan yang namanya bank itu kan bangko itu kan sebetulnya adalah kembali lagi orang-orang yang punya emas ditaruh di penitipan mengeluarkan resip yang selembar kertas itu yang sekarang kita anggap sebagai uang. Nah, Ya. gold standard itu masih ada ya sampai Great Depression gitu kan ya. Ya, ya. Tetap nyetak uang harus ada underlying asetnya Ya, yaitu ya. gold gitu kan Ya, ya. ya. Begitu juga silver sebelumnya kayak gitu. Jadi Ya. berdua ini memang basic daripada yang namanya aset money ya. Ya, ya. Nah, seperti yang tadi Prof. Heri katakan, itu kan dengan dolar yang printing money, itu kan sebetulnya kan kondisinya dolar itu melemah terhadap mayoritas mata Iya. uang ya. Iya. Saat ini kalau dilihat-lihat Malaysian ringgit itu terhadap US dollar naik banyak, yang negara tetangga kita ya. Iya. Kemudian Singapore dollar juga terhadap iya. US dollar juga naik. Iya. Tapi di Indonesia kenapa kok Iya. justru kita terhadap dolar malah melemah ini? Gimana Nah, ini, kan Bro? indikasi bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Iya, iya. Kita lihat kan begitu banyak asing yang keluar gitu ya, sehingga Iya. cadangan devisa kita dari 155 miliar ya kan jatuh ke 148 gitu Iya, kan ya. iya. Bukannya nambah tapi turun, berarti kan ada capital outflow. Iya, iya. Ya kan, apakah itu via intervensi ya, kalau kan memang itu asing yang keluar gitu kan ya, triliunan ya. Iya, Nah, di sini harus dipahami oleh pemerintah, jangan happy ngelihat indeks 8.200 gitu loh ya. Seperti kemarin Pak Prabowo pura-pura kaget, oh ya indeks 8.200 ya gitu ya. Jangan happy gitu loh ya, karena ini 8.200 ini anytime ini bisa jungkal gitu loh. Karena kenapa? Karena tidak ada underlying fundamentalnya yang menopangnya gitu loh ya. Iya, iya. Nah, apalagi diramalkan ekonomi tidak tumbuh 5% tahun ini, bahkan saya ramalkan cuma 42,43%, yang mana akibat dari feedback loop, business sentiment and consumer confidence terhadap performance ekonomi itu bisa zero growth di kuartal ketiga tahun depan. Yang saya khawatirkan bukan zero growth-nya, tapi zero growth itu berarti meninggalkan pengangguran yang sangat dahsyat. Iya. Ya kan, sementara masyarakat tidak punya tabungan, pengangguran dahsyat, ini bisa Konoha ini bisa jadi Nepal gitu. Nah, gimana caranya kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk dalam hal ini Pak Prabowo dan melalui menterinya Pak Purbaya, agar bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi? Ya tidak, pertama gini, pemerintah mencoba melakukan stimulus, padahal kita udah nggak punya. Ya kan, BLT kemarin kan 900.000 per orang, Ya. ya kan ya, segala macam.
fiscal space kita tuh udah tipis sekali, terlihat dari debt service ratio yang di atas 20% ya, 24%. Artinya kan, waduh, ini dipertanyakan apa Anda bisa bayar utang apa enggak, ya kan? Dengan DSR segitu tinggi, walaupun debt to GDP ratio kita rendah gitu kan ya, tapi karena suku bunga yang kita bayar itu luar biasa, sehingga ya debt service ratio kita luar biasa gitu ya. Nah, dari sisi di pemerintah udah tidak punya akal lagi untuk mendongkrak ekonomi karena tidak ada room-nya, tidak ada space-nya, tidak bisa ngutang lagi jor-joran. Ngutang pun cuma untuk bayar utang lama dan bunganya, kan gitu ya. Monetary policy itu sulit di negara berkembang itu, monetary policy hampir tidak efektif ya, karena financial marketnya masih belum develop ya. Nah, bank tetap aja Anda BI rate turun, ya saya kan nggak bisa nurunin Pak, orang ini debitornya risiko banget, lending rate-nya kan nggak bisa langsung turun. Ya Jadi kan? bukan berarti kalau BI rate turun, maka bank-bank bisa menurunkan suku bunga. Nggak begitu, bank juga nggak bodoh ya kan, apalagi sekarang nih dengan undisbursed loan segitu tingginya 2.735 by September lalu kalau nggak salah ya. Ya ini kan artinya begini, walaupun dalam kontrak kredit line tadi udah dipatok ya istilah suku bunga yang berlaku pada waktu itu ya, bank juga sekarang melihat seperti itu lesunya ya, artinya kok ini gue udah kasih kredit line dong nggak ambil, apa gue turunin suku bunga, tetap merasa ini risiko. Kalau diambil malahan jadi risiko dengan direndahkannya suku bunga ya. Karena ya udah jelas lah mereka nggak ada insentif kok untuk ambil kredit line yang ada, karena memang outlook over there is gloomy ya, grim ya kan ya. Bisnis kan simple expectation ya kan. Kalau mereka expect bahwa waduh oke nih ke depan ekonomi cycling up ya, mereka kredit line ini mereka cairin, mereka invest dong, beli mesin-mesin baru ya kan, beli tanah baru, bikin gedung baru and so on and so. Tapi masalahnya outlook is quite grim ya kan. Ya, dan apalagi dengan tadi kita bilang daya beli masyarakat drop luar biasa. Jadi dari household daya belinya turun, government daya belinya turun, ya kan, investasi menurut saya juga bakal drop. Ya kan, ya kalau ngomong FDI orang lebih prefer masuk ke Vietnam, ke India ketimbang ke Indonesia yang birokrasinya kusut, ya kan, premannya banyak, ya kan, di lapangan kan, ini nggak menarik Indonesia. Makanya saya bilang saya nggak optimis. Nah, terus kemudian kalau dalam kondisi seperti ini, kita sebagai seorang pebisnis, ini kan banyak sekali penonton-penonton dari Sobat Sip ini yang menjalankan bisnis. Ada yang manajer, ada yang direktur, bahkan ada yang owner gitu kan. Kan dengan kondisi yang ketidakpastian global, apalagi ketidakpastian Indonesia, ini kan mereka pasti bingung nih. Apa yang harus dilakukan agar bisnisnya mereka bisa survive, bahkan bisa growth gitu. Nah, kan apakah kalau sampai kondisi ekonomi Indonesia itu hancur, apakah perusahaan mereka juga harus hancur? Kan enggak kan? Nah, sekarang gimana kira-kira supaya mereka itu bisa terbantu dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini, bisnis mereka bisa survive bahkan growth? Ya gini, dalam bisnis itu apalagi dalam situasi yang sangat tidak menentu ya, yang harus dijaga itu cash flow. Ya jangan sampai ini cash flow kedodoran. Ya kan bisa aja Anda membuat cash flow kedodoran misalnya dengan memberikan term of credit ya pada waktu jual barang ya sepanjang-panjangnya gitu kan ya. Oke lah, jangan 3 bulan kok ya, 6 bulan, 9 bulan, oke fine. Tapi kan nyangkut duit Anda gitu loh ya. Nah, kalau saya sih mendingan enggak gitu loh ya. Daripada saya mengambil risiko ya. Jadi what matters dalam bisnis is baik dalam keadaan, terutama dalam keadaan yang tidak menentu, cash flow itu penting sekali, menjaga aliran kas ya. Nah itu harus kita tahu kapan kita bisa mengeluarkan uang ya kan, kapan kita harus mendapatkan receivable kita ya kan, kapan kita harus bayar payable kita, kapan kita harus coba mengurangi overhead ya kan, supaya cash flow kita tidak depleting segala macam. Ini masa yang seperti kritis inilah masa kembali lagi merevisi ya operasional kita. Gitu loh ya semuanya ya. Dan terutama dalam masalah cost, masalah cash flow, ya kan, masalah tagihan, masalah pembayaran payable semuanya ini harus kita coba tata ulang, jangan sampai terjadi mismatch ya kan antara payable dengan receivable misalnya ya kan ya.
Nah, ini semua harus istilah begini, ini saatnya meditasi. Iya ya, ngerti ya? Ya, 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 Kalau ya. kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita jangan panik. Ya kan, Ya, kalau panik justru salah, ya kan. betul. Saatnya kita melamun, merenungkan, meditasi, apa benar nggak sih, udah solid nggak sih nih bisnis gua nih, ya kan, dari Ya, berbagai sudut tadi ya, ya, cash flow, ya kan, receivable, payable, ya, overhead, margin, segala ya, macam ya, ya. Itu harus direnungkan kembali. ya, ya. Gini, tidak ada yang namanya, even pada waktu terjadi Great Depression tahun 30-an, tidak ada bisnis yang mati selamanya gitu. Tapi memang sengsara ya kan. Ya, Nah, tapi selama Anda punya satu kelebihan di dalam bisnis Anda punya captive market ya kan, produk Anda bisa diandalkan, masih tetap in demand ya kan. Ya, masa surut begini memang Anda merasakan susahnya, pahitnya ya. ya, Mungkin ya istilahnya karyawan juga harus sabar-sabar ya, nggak ada bonus-bonus gitu ya, kan ya, karena kita dalam masa yang susah. Nah, tapi di situ juga sebetulnya selain kita harus bermeditasi ya kan, merenungkan kembali bisnis model kita, ingat loh bisnis model kita ya, ya. ya. Nah, kita juga coba mencari kesempatan. Bisa ya kan Ya, ya. ya. Waduh, dalam kasus kayak gini apa nih yang bisa kita garap? Nggak selamanya gitu ya, bahwa sesuatu yang bencana menimpa kita itu menjadi bencana Ya. gitu ya. Kadang-kadang di tengah bencana juga ada kesempatan. Betul. Ya kan? Bahkan ada yang mengatakan, banyak sekali orang-orang kaya yang mengatakan bahwa peluang yang terbaik itu justru di saat kondisi yang tidak menentu, yang Iya. krisis katanya. Betul. Bahkan di Cina krisis itu terjadi dari dua huruf, Iya. yaitu yang pertama adalah W, yang kedua adalah Ci. Iya. W singkatan dari Weishen, Iya. bahaya. Ci berasal dari Ciwe. Iya. Nah, sehingga Ci di sini adalah peluang. Nah. Nah, jadi kalau disingkat menjadi WC. Sehingga orang Cina percaya bahwa dalam setiap krisis itu selalu ada dua sisi mata uang. Yang Iya. pertama adalah bahaya atau ancaman, yang kedua adalah merupakan sebuah peluang untuk bisa melompat lebih tinggi. Nah, gimana kira-kira kita sebagai seorang pebisnis itu justru menggunakan kondisi yang tidak menentu ini sebagai sebuah peluang, Prof, untuk bisa naik lebih tinggi. Ya kan gini, di dalam bisnis kan ada yang namanya competition. Ya, Ya. Nah, pada masa susah, pada masa drop, mungkin juga kompetitor kita berkurang, kan bisa. ya. Ya kan? Banyak yang kolaps ya. Yang kolaps ya. Itu kan kesempatan buat Betul, kita betul, ya. betul. Jadi itu benar pepatah-pepatah atau petuah-petuah dari Cina itu benar gitu Ya. ya. Tidak selamanya krisis itu akan membunuh setiap orang, Ya. ya kan? Nah, kalau kita kembali lagi ke ajaran Darwin, itu kan survival of the fittest, ya kan? Ya, Kita fittest apa enggak sih? Itu Ya, survive, ya. ya kan ya? Apa enggak ya, sejarah dunia ini, sejarah manusia ini, sejarah alam semesta ini, ya itu yang survive adalah yang paling fit gitu kan Ya, ya. ya, Sampai dari monyet jadi kita nih kan itu kan survival udah fittest ya. Ya, ya, Saya rasa ya. bisnis sama aja, ada evolusinya gitu. Iya, iya, iya. Nah, yang tadi saya ulang nih, Prof ya. Pertama harus cash flow. Yang kedua harus punya bisnis model yang bagus. Betul. Nah, setelah itu apa lagi, Prof? Ya, nah, setelah bikin bisnis model ya kan, kita kembali merancang, meracik bisnis plan, ya kan, action plan, ya kan, ya mencoba nego dengan misalnya vendor, ya kan, berapa kita mulai dengan ini, ya kan ya, kasih term yang lebih baik, ya kan, sama-sama diuntungkan. Nah, kalau ke bank ya kembali lagi, misalnya kita mau ambil kredit, bank nggak nanya Anda punya jaminan, yang ditanya adalah cash flow Anda. Ya kan, cash flow-nya gimana Pak? Ya jaminan rumah saya kan 3 kali lipat dari kredit saya Pak. Ya buat Bang, emang gue mau dagang rumah. Misalnya cash flow gitu loh ya. Nah, semua berpusat pada cash flow. Cash flow kembali lagi tergantung margin. Ya kan, dari gross margin, ya kan, sampai ke net margin, ya kan? Margin tergantung lagi dengan receivable kita, dengan payable kita, dengan overhead kita, semua itu berkaitan gitu loh ya. Nah, bisnismen harus paham ini, ya kan, masalah flow of money, flow of cash, ya kan, kan transaction bagaimana, menjaga margin bagaimana, itu harus paham. Tapi di samping bisnismen,
timnya juga harus paham ya, Prof. Oh ya, tim harus paham, kita harus desain organisasi kita dengan baik ya, supaya everyone tahu ya posisinya di mana. Ini kan pada saat defensif begini, setiap orang harus tahu posisinya di sana dulu, di sana ya, jaga jangan sampai kena serangan gitu kan. Kalau di sini, nah pada saat kita ofensif juga setiap orang harus tahu ya posisinya di mana ya, apakah dia jenderal atau kopral gitu kan ya, bawa senjata, granat, berapa banyak. Itu yang namanya manpower, itu jangan dianggap enteng. Dan manpower membentukkan struktur organisasi yang jelas. Gitu loh. Business is not easy, tapi kalau you don't do it very well, ya kan, you cannot go up gitu. Terima kasih Prof. Heri untuk sessionnya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan Sobat Sip. Dan saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran. Tahun 2026 itu tahun yang penuh peluang tapi juga dengan risiko yang sangat tinggi. Saya Prof. Heri mengundang Anda untuk sama-sama kita mengadakan Ultimate Trading Workshop yang akan diadakan di Surabaya pada tanggal yang akan ada di bawah ini. Kita bongkar semua saham-saham yang menjanjikan dan saham-saham yang tidak menjanjikan. Dalam acara ini, Anda bisa membongkar saham-saham di dalam portofolio Anda dan kita diskusikan bersama apakah saham-saham ini layak untuk dipegang atau harus dijual atau harus ditambah lagi volumenya ya di dalam portofolio Anda. Sangat praktis, kita lakukan semua bersama di dalam Ultimate Trading Workshop di Surabaya yang perdana yang saya adakan bersama kawan-kawan. Jadi saya tunggu kehadiran Anda dan pendaftaran Anda. Terima kasih.